Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Ferli Ferdian, mahasiswa semester 6, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini akan saya paparkan profil pendidik saya yang sangat luar biasa menginspirasi. Beliau adalah Ibu Retno Listiarti. Berikut adalah profilnya. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Pemirsa, kita masih bersama diskusi UN amburadul tanggung jawab siapa. Saya kira hanya di Republik ini ada soal ujian yang harus mengerahkan tentara dan polisi. Juga ada ujian yang harus tertunda karena percetakannya terlambat. Saya mau ke Ibu Retno Listiarti. Ibu dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Ini apa aja PGRI ini? Saudara atau? Oh bukan, kami independen. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, itu diperbolehkan organisasi guru lebih dari satu. Sejak itu maka PGRI bukan lagi organisasi guru tunggal. Jadi ada 4 saya dengar organisasi. Secara nasional betul. Dan mana yang paling besar dari 4 itu? Tentu saja PGRI ya. Masih PGRI. Tentu, kalau di wartawan mungkin dia PWI ya. Tapi kalau apa itu ibaratnya PGRI PWI, sementara kalau FSGI ya AJI lah. Baik, terus apa? Ibu ngajar di mana sih? Saya ngajar di SMA Negeri 13 Jakarta. Tidak termasuk yang telat, Dok? Tidak termasuk yang telat, tapi laporan Jakarta juga. Apa laporannya Ibu terima? Untuk SMP saja rumah yang sekolah yang di dekat rumahnya Presiden SBY di Cikeas itu kan ditunda dari jam 7:30 menjadi jam 10 pada hari pertama SMP. Kemudian soal tertukar banyak, salah satunya di SLB. Untuk SLB itu soal harusnya untuk tuna wicara jatuh ke tunarungu, sehingga ada soal listening. Jadi bagaimana mungkin tunarungu dikasih soal listening ya, ada kasetnya. Kemudian soal anak SMK mengerjakan bahasa Indonesia SMA, karena tadi itu juga terjadi di Jakarta. Di Jakarta bahkan pada hari pertama SMA dalam soal bahasa Indonesia dari pertama terselip soal bahasa Inggris 2.
Padahal bahasa Inggris diteskan esok hari. Nah, esok harinya di soal bahasa Inggris terselip matematika 2. Jadi padahal matematika esok harinya lagi Rabu. Begitu, jadi sudah bocor. Maksudnya warming up dulu kali. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau Kemendikbud mengatakannya bermasalah Galia saja, ya enggak, semua bermasalah itu artinya. Kan secara teknis amburadul, untuk soal juga tercampur-campur dan lain-lain. Sebab Jakarta kan tidak dilaksanakan oleh Galia kan. Daerah lain yang Ibu terima sebagai Federasi Serikat Guru. Banyak sekali. Ibu sebagai apa di Federasi? Saya Sekretaris Jenderal. Oh. Di banyak sekali, yang terbesar sebenarnya yang tadi di Sumatera Utara, itu banyak sekali amburadul. Bahkan kalau di di Ambon, kami dapat laporan di Ambon, itu wilayah-wilayah tertentu tidak ada fotokopi, tidak ada mesin fotokopi. Jadi dia cukup ke dalam ya, cukup pelosok dan tidak ada mesin fotokopi. Akhirnya soal yang kurang, jadi harusnya 4 ruang, dapat soal 1 amplop, kan harusnya 4 amplop. Akhirnya soal itu dilepaskan, jadi ngerjainnya gantian. Jadi misalnya ini 16 halaman, itu dilepaskan oleh pengawas, 4 lembar dikerjakan dulu di meja yang ini, 4 lembar dimejakan dulu di meja di belakangnya. Jadi bertukar-tukar, dibayangkan ya, anak-anak kan bingung, yang ini belum selesai, sementara dia udah selesai di nomor ini, tapi mau ngambil soal temennya masih mengerjakan. Nunggu. Jadi ya nunggu, jadi itu kacau sekali, dan itu di daerah-daerah yang memang kalau mesin fotokopi nggak ada, sulit sekali, sehingga terpaksa dilakukan seperti itu. Apa usul Ibu dan apa penyebabnya menurut Ibu? Ya, ini kan sebenarnya kami juga menerima laporan secara psikis ya. Sebenarnya kalau tadi seperti itu, untuk Sumatera Barat kan ada anak yang mau bunuh diri ya, gara-gara kasus ujian nasional. Dia stres karena ketika mengerjakan soal-soal ujian nasional itu, dia bilang sangat sulit. Dan yang kedua ya tadi, karena kondisinya amburadul tadi ditunda, dia kebetulan IPS juga tertunda. Jadi di Sumatera Utara itu tertunda, ada kekurangan soal untuk IPS bahasa Indonesia sehingga juga ditunda. Nah, anak ini kemudian tidak yakin karena dia juga mengerjakan dari hari pertama sampai terakhir itu fotokopi. Jadi kertas lembaran soal maupun jawabannya fotokopi, padahal kan barcode. Nah, terus harus disilang pada soal. Jadi dia nggak yakin bahwa nanti jawabannya kita mau dipindahin. Dia tidak yakin, jadi bayang kecemasan bahwa dia tidak lulus itu sangat tinggi. Kemudian di beberapa sekolah, anak-anak lupa letak toilet sekolah. Jadi dia biasa ke toilet 3 tahun di situ, tapi pas mau ke toilet dia bingung toiletnya ada di mana, saking stresnya. Dan itu dialami juga oleh banyak anak. Nah kemudian yang buat kami itu kan tekanan yang sangat tinggi ini, itu dirasakan sebenarnya tidak saat saja. Sebelum anak-anak sudah merasakan luar biasa. Nah kalau di Riau, kenapa sebelumnya udah kan persiapan tekanannya jadi gini, ada namanya tryout Pak. Tryout itu adalah latihan soal. Jadi sekolah ini udah berubah jadi jawab soal Pak. Pendidikan tidak lagi mempertajam pikiran, apalagi menghaluskan perasaan. Pendidikan di kita itu sudah berubah menjadi sekolah itu menjawab soal. Jadi sebenarnya anak tuh dilatih di drill 6 bulan sebelum ujian itu dengan soal. Jadi anak-anak kita itu memang lulus ya menghafal dan cuma soal. Tidak memahami atau tidak menguasai ilmu pengetahuan itu, tetapi lebih pada hafalan. Nah itu sebenarnya terjadi meluas dan banyak bimbingan belajar kemudian dimasukkan oleh sekolah ke dalam sekolah di dalam kelas. Jadi gini Pak, bimbingan belajar itu 6 bulan sebelum ujian dimulai sudah menggusur mata pelajaran selain UN. Kemudian anak belajar hanya sama guru bimbel dan gurunya yang UN saja. Nah jadi sudah terjadi mata pelajaran resmi di kurikulum pun tergeser hanya gara-gara ujian nasional. Kalau kami sih berharap bahwa ini ujian nasional itu ya dihapuskan. Nah, tahun ini adalah tahun terakhir lah setelah kacau balau seperti ini. Apalagi ya ujian nasional ini mengakibatkan rusaknya moral, mulai dari anak, orang tua. Kami mendapatkan telepon dari orang tua yang mengatakan dia ditelepon oleh orang tua yang lain untuk sama-sama patungan kunci jawaban karena kekurangan. Harga satu paket 8 juta masih kurang 240.000, terus orang tua ini ditelepon suruh patungan. Jadi sebenarnya sudah merusak guru, murid, orang tua, tapi dan gini, masyarakat Bu, kalau kita. ujian nasional dihapuskan, ya. Apa tidak menyebabkan mutunya justru lebih turun? Kenapa? Tidak. Karena hanya diawasi atau ditentukan oleh guru Ya. dan kepala sekolah.
dan juga tidak memacu guru untuk mengajarkan anaknya lebih baik. Ya, itu saya rasa pikiran sesat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian profil pendidik saya, Ibu Retno Listiarti. Saya mendukung penuh Ibu Retno untuk menjadi peraih dalam Indonesia Islamic Educators Award 2013. Kami dan LDK Salim UNJ mengucapkan selamat Hari Pendidikan Indonesia. Mari membangun pendidikan Indonesia dengan cinta. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.